Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul kembali di acara Kaisar Kajian Islam Ramadan Indah Sadda Mawad. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruhnya sampai akhir zaman. Rekan ikhwan sekalian, kita berjumpa kembali di Ramadan tahun 2014. Sebagaimana doa kita yang kita panjatkan tiap hari, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Hari ini adalah hari pertama kita mengadakan kajian Kaisar, yaitu hari kedua Ramadan. Insya Allah pada hari ini kita akan bawakan tema sarana mensucikan hati dan menjaga lisan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Ahmad Bisri yang akan membawakan tema tersebut. Kita punya waktu sampai jam 1.30, setengah 2, 10 menit diambil untuk sesi tanya jawab. Untuk memaksimalkan waktu, kita mulai saja kajian kita. Terus tekan Ustaz. Mau suara saya kali yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah sekalian, para shaimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa meluangkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita untuk bersama-sama menambah ilmu, memperluas wawasan, meluruskan pemahaman-pemahaman, begitu juga memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini, khususnya dengan satu kajian Islam. Ya, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita segala hal tentang kehidupan. Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu jazakumullah khairan katsira, terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah kembali mengajak untuk bersilaturahim dan berbagi dalam kesempatan Ramadan tahun ini. Tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah tentang Ramadan sebagai sarana mensucikan diri, juga sebagai sarana untuk menjaga lisan. Banyak orang menyatakan bahwasanya Ramadan ini adalah kawah condro di muko, ya, kawah yang menjadi tempat untuk penggemblengan, ya, khususnya adalah penggemblengan jiwa seseorang, ya, agar dia bisa kembali kepada fitrahnya. Dipaksa mau atau tidak mau, maka dia harus melakukan hal tersebut dengan adanya kewajiban puasa di siang hari, menahan berbagai syahwat dan selera, ya, di siang hari bulan Ramadan. Untuk mensucikan diri ini ada panduan yang
mungkin kita sudah mengerti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang sebelumnya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana Allah menciptakan manusia dengan dua potensi, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Jadi siapapun memiliki kedua potensi tersebut. Namun ketika Allah menciptakan manusia dengan dua potensi tersebut, Allah jelaskan bahwa yang akan beruntung siapa, yang akan merugi siapa. Yang akan beruntung adalah orang yang memperkuat potensi kebaikannya, qad aflaha man zakkaha, dan yang akan merugi dari manusia itu adalah orang yang potensi kebaikannya semakin kecil dan semakin besar potensi keburukannya. Wa qad khaba man dassaha. Ya, jadi masalah kita punya potensi baik atau buruk ini sudah natural, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita berbuat baik itu bukan natural. Ya, ketika kita berbuat baik ini adalah usaha diri kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga ketika kita melakukan keburukan, ini juga bukan natural, ya, namun kitalah yang berusaha untuk melakukan keburukan tersebut. Ya, jadi tidak ada nilai ketika kita punya dua sisi. Adanya nilai pada saat kita memenangkan sisi kebaikan, ada nilai pada saat kita mengalahkan sisi keburukan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan saya berbuat buruk juga kan kehendak Allah. Nah, ini ayat ini menjawab. Ya, ayat ini menjawab. Jadi bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada saat orang itu melakukan keburukan. Dialah yang melakukannya, dan dengan perbuatan tersebut maka dia akan mendapatkan kerugian. Ada satu teladan yang kita bisa contoh dari Nabi SAW dalam hal ini, ya. Kalau kita pikir sebetulnya Rasulullah tidak perlu berdoa seperti ini karena sudah Rasulullah, karena sudah menjadi Nabiullah, karena sudah menjadi orang suci, ya. Tapi beliau ingin mengajarkan kita, gitu ya, ingin mengajarkan kita bagaimana bersikap dalam hidup. Ada satu doa yang selalu beliau ucapkan dan tercatat dalam riwayat Muslim. Beliau berdoa, ini bisa kita hafalkan Pak ya, bisa kita jadikan sebagai doa harian kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, berikanlah takwa pada diriku dan sucikanlah ia, karena engkau adalah yang terbaik untuk mensucikannya. Engkaulah pemiliknya dan pelindung baginya. Ati nafsi taqwaha, ati nafsi taqwaha. Kalau kita artikan apa? Berikanlah takwa, berikanlah takwa. Artinya berikan kepada saya kekuatan untuk memproteksi, kekuatan kepada saya untuk memproteksi diri dari khaba man dassaha dalam ayat di atas, ya, dari perbuatan-perbuatan buruk yang memang ada dalam diri kita, ya, ada potensinya. Maka kita minta kepada Allah sebagaimana doa ini agar kita diberikan kekuatan untuk memproteksi diri dari potensi buruk yang ada pada diri kita sendiri. Ya, ini makna daripada doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan sucikanlah diri ini, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah yang terbaik untuk mensucikan diri ini, anta waliyuha wa maulaha, engkau pemiliknya dan juga pelindung baginya. Merupakan kebutuhan setiap orang untuk mendapatkan dirinya, ya, sebagai sosok yang terbaik dengan kesucian jiwa tersebut. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pensucian jiwa, ya, ataupun tazkiyatun nafs? Kalimat tazkiyatun nafs artinya adalah pembersihan diri ataupun pembersihan jiwa dalam bahasa. Namun kita masih mendapatkan hal yang gamang kalau kita hanya
mengartikan pensucian jiwa itu kita masih belum jelas. Ya, bagaimana, apakah yang harus saya lakukan dan apa maknanya, dan siapa orang yang dikatakan sudah suci jiwanya itu siapa, gitu. Terus indikasinya apa? Ya, jadi kalau kita masih memaknainya dengan bahasa saja, kita belum mendapatkan makna yang jelas daripada pensucian jiwa ataupun pensucian diri tersebut. Maka kita perlu memahami pensucian jiwa ini dalam pengertian syariat. Ya, dalam pengertian syariatnya adalah menghapus dosa dengan membuang kebiasaan dan perilaku buruk, ya, serta menghiasi diri dengan kebiasaan dan perilaku baik. Menghapus dosa dengan membuang kebiasaan dan perilaku buruk, serta menghiasi diri dengan kebiasaan dan perilaku baik. Ya, kalau kita ingin buat gedung kita ini bagus, apa yang harus kita lakukan? Kita ingin ngecat, ya. Tapi sebelum kita cat, diampas dulu, dibersihkan dulu. Nah, itu. Kalau langsung dicat, biasanya catnya gampang terkelupas karena tidak sampai ke dasar benda. Tapi kalau kita ampas dulu kotoran-kotorannya dan semuanya bersih, setelah bersih baru kemudian dicat, di situ akan tahan lama dan akan terlihat lebih halus, lebih bagus, lebih cantik. Ya, maka hakikat daripada tazkiyatun nafas itu adalah tazkiyatul akhlak. Ya, kalau kita sebut tazkiyatun nafas, hakikatnya adalah tazkiyatul akhlak. Ya, membuang perilaku-perilaku yang buruk dan mengambil perilaku-perilaku yang baik. Membuang perilaku-perilaku yang jahat dan mengadopsi perilaku-perilaku yang baik. Ya, jiwa yang bersih akan terpancar melalui perkataan yang baik, dan jiwa yang bersih akan terpancar melalui perbuatan yang baik pula. Ya, jadi tidak bisa kita katakan ngomongnya jelek tapi hatinya baik, nggak ada itu. Ngomongnya jelek tapi hatinya baik, ini kebodohan yang jelas, ya. Jadi tidak ada orang yang hatinya baik lalu ngomongnya jelek, nggak ada. Ya, kalau ngomongnya sudah jelek, mesti hatinya jelek. Kalau perilakunya jelek, berarti jiwanya jelek. Ya, itu adalah pancaran daripada pribadi seseorang. Jiwa yang bersih akan terpancar melalui perkataan yang baik dan melalui perbuatan yang baik. Sekarang ada spanduk pilpres. Ya, Bapak bisa nilai kata-kata yang ada di spanduk itu. Ya, mana kata-kata yang baik, mana kata-kata yang buruk. Dan kata-katanya yang buruk mencerminkan jiwanya yang buruk. Kata-katanya yang baik dalam spanduk itu mencerminkan jiwanya yang baik pula. Nah, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah apa yang menjadi kepentingan kita untuk membersihkan jiwa. Apa sih pentingnya? Ya, kalau kita melihat ayat tadi, qad aflaha, kan? Sudah beruntung, tapi belum dijelaskan keberuntungannya apa. Ya. Keberuntungannya atau kepentingannya diantaranya adalah pertama, dengan kebersihan jiwa seseorang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kebersihan jiwa seseorang akan mendapatkan ketinggian derajat. Dia akan berwibawa, dia akan terhormat, dia sulit untuk dicederai. Ya, itu adalah karena kebersihan dirinya dan kebersihan jiwanya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki kebersihan jiwa atau kesucian jiwa akan mendapatkan penghapusan dosa. Ya, jadi dosa itu tidak permanen, jangan takut. Ya, dosa tidak permanen, dia bisa dihapus. Namun ketika kita ingin menghapus dosa, kita perlu tanya juga kepada syariat bagaimana caranya. Yang menjadi alat penghapus resmi dosa bagi seseorang di dalam syariat Islam itu apa saja, itu juga kita harus tahu. Kemudian yang keempat, dengan bersihnya jiwa maka doa kita akan terkabul. Nah, bukankah kita selalu pengen doa kita terkabul?
Bukankah kita selalu punya kebutuhan kepada Allah? Ya, dan ketika kita berbicara kepada Allah dengan berdoa, kita tidak mendapatkan responnya, ya, lalu kita marah-marah. Cobalah kita periksa, ya, apakah diri kita ini sudah bersih atau belum. Ketika diri kita bersih, maka doanya akan terkabul. Ya, dalam sebuah hadis sebutannya ini waliullah. Ya, waliullah. Waliullah itu orang yang tangannya, kakinya, matanya, lidahnya itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah orang yang bersih jiwanya walaupun bukan seorang nabi. Ya, walaupun bukan seorang nabi. Kemudian yang kelima, kepentingan seseorang dalam jiwa yang bersih adalah kemenangan yang hakiki. Ya, kemenangan yang hakiki itu perlu kita fahami adalah ketika kita mendapatkan surga Allah setelah kita meninggal dunia nanti. Wa dzalikal fawzul azim. Kalah pilpres atau menang pilpres itu bukan satu kemenangan yang hakiki. Ya, menang berkelahi bukan satu kemenangan yang hakiki. Sukses bisa punya harta banyak bukan kemenangan yang hakiki. Punya istri 4 bukan kemenangan yang hakiki. Punya anak banyak juga bukan kemenangan hakiki. Ya, bisa saja disebut kesuksesan, bisa saja disebut kemenangan, ya, tapi bukan yang hakiki. Yang hakiki adalah pada saat kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hal tersebut bisa saya simpulkan? Ya, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keuntungan dari orang yang membersihkan jiwanya. Ya, pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi jelas orang yang Allah cintai itu adalah orang yang selalu membersihkan dirinya. At-tawwabin adalah orang yang selalu bertaubat, dan taubat merupakan cara untuk menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Dengan demikian orang yang bersih jiwanya akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-mutatahhirin itu adalah orang yang selalu membersihkan fisiknya. Jadi kebersihan fisik juga menjadi satu pancaran dari kebersihan jiwanya. Kalau fisiknya kotor, jiwanya juga bisa dikatakan kotor. Kalau jiwanya bersih, juga akan terpancar dari fisiknya yang bersih. Bapak Ibu pernah lihat sekelompok anak-anak di jalanan, anak remaja ya, pakaiannya hitam-hitam, ada tato di seluruh tubuhnya, ya, rambutnya acak-acakan gak keruan. Apakah orang itu bersih jiwanya? Makannya sembarangan, mandinya nggak tahu mandi apa enggak. Kelihatannya sih kagak pernah mandi. Ya, ini adalah gambaran fisik yang kotor menunjukkan jiwa yang kotor. Oh, jangan dilihat fisiknya katanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum gitu ya. Allah tidak melihat fisiknya. Ini buktinya Allah juga melihat fisik. Yang disebut tidak melihat fisik itu adalah yang berpura-pura. Ya, kebersihan fisik itu juga dipandang oleh Allah. Kebersihan fisik itu juga menjadi standar Allah mencintai seseorang. Ya, karena kebersihan fisik itu merupakan pancaran daripada kebersihan jiwanya. Tadi kita sebutkan terpancarnya jiwa yang bersih dari perkataannya yang baik dan dari perbuatannya yang baik. Dan membersihkan fisik adalah satu perbuatan yang baik. Begitu juga dalam ayat 195 masih dalam surat Al-Baqarah kita dapatkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, ihsanlah kalian karena Allah cinta kepada mereka yang berbuat ihsan. Ihsan itu artinya apa? Melakukan yang terbaik. Ya, melakukan yang terbaik. Bukan saja yang baik, tapi yang terbaik. Kalau gampangnya saya mencontohkan,
Ya, apabila seseorang memberikan kepada kita 100 rupiah, ya, kemudian kita membalas budinya di lain waktu dan kita memberikan 100 rupiah juga, pada saat itu kita baru berbuat baik, namun kita belum berbuat ihsan. Namun kalau umpamanya balasan kita terhadap perbuatan baiknya adalah kita memberi 200, maka kita telah berbuat ihsan. Jadi berbuat yang lebih baik, itulah yang disebut dengan ihsan. Dan orang yang bersih jiwanya akan melakukan yang terbaik. Dalam dunia bisnis, Nabi SAW pernah mengajarkan, ya, bahwasanya at-tujjar humul fujjar. Para pebisnis itu bisa disejajarkan dengan pelaku kriminal. Wah, ini statement ekstrim mungkin ya. Para pelaku bisnis itu bisa disejajarkan dengan pelaku kriminal. Kalau kita melihat statementnya saja, belum kita analisa, mungkin kita kaget gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam kenyataan bisnis, ya, Bapak bisa nilai sendiri. Benarkah yang Nabi SAW sampaikan itu? Ya, orang berdagang, apakah dia memikirkan kepentingan pembeli atau dia memikirkan kepentingan dirinya? Yang mana? Iya, dia bukan mementingkan pembeli, tapi dia mementingkan dirinya. Dia bukan mementingkan konsumen, tapi mementingkan dirinya. Ya, dia hanya mementingkan konsumen pada saat kepentingan dirinya dapat lebih banyak. Kalau kepentingan dirinya tidak dapat lebih banyak, maka konsumen tidak akan diperhatikan. Coba deh pikirkan. Ya, tayangan umpamanya, tayangan. Itu bisnis atau bukan, Pak? Bisnis kan? Kira-kira kalau ada dua nilai yang bertabrakan, satu nilai edukasi, kedua nilai bisnis, kira-kira yang dimenangkan dalam tayangan itu nilai apa? Nilai bisnis. Pelaku kriminal atau tidak itu? Ya, jadi dia bisa mencelakakan orang, masa bodoh. Yang penting saya dapat untung banyak. Ya, memang pedagang tidak merampok, tidak. Memang pedagang tidak mencuri, tidak. Ya, tapi pola pikir pebisnis yang seperti itu bisa mencederai masyarakat. Ya, bisa mencederai masyarakat. Maka ketika Nabi menyatakan pedagang seperti itu, pebisnis seperti itu, ada juga hadis yang lain bahwasanya seorang pebisnis bisa mendapatkan kedudukan sejajar dengan Nabi, sejajar dengan Nabi. Subhanallah. Ya, sejajar dengan Nabi, nggak perlu jadi Nabi, tapi sejajar dengan Nabi. Ya, kapan? As-saduq, ketika dia adalah seorang pebisnis yang jujur. Jadi ketika dia menjual barang ini untuk kepentingan pembeli. Jadi dia tidak mau ada pembeli yang celaka karena membeli barangnya. Coba Bapak lihat jajaran anak-anak menguntungkan anak-anak atau merugikan anak-anak. Ya, bahan pengawet. Ini masih ringan lah bahan pengawet, dampaknya lama gitu ya. Ada yang langsung jajan, langsung keracunan juga banyak. Ya, nah itu tidak tulus untuk berdagang. Yang begini ini, pedagang semacam ini masuk pada hadis Nabi yang pertama. Tapi pedagang atau pebisnis yang betul-betul memikirkan kepentingan konsumennya, dia masuk pada hadis Nabi yang kedua. Mereka akan disejajarkan dengan Nabi. Itulah mereka yang ihsan. Kemudian dalam Al-Imran 76, bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jelas ya, orang yang Allah cintai, satu, tawabin, dua, mutatahhirin, tiga, muhsinin, empat, muttaqin. Ya, ini adalah rumus yang perlu untuk kita ketahui. Kalau kita ingin dicintai Allah, jadilah tawabin, jadilah mutatahhirin, jadilah muhsinin, jadilah muttaqin. Baik. Selanjutnya, tujuan daripada tazkiyatun nafas, pertama menggapai kesempurnaan manusia.
ya, menggapai kesempurnaan manusia. Contohnya dalam masalah makan saja, ya. Kita makan, manusia makan, hewan makan. Hewan makan daging, kita makan daging. Hewan makan dedaunan, kita makan lalapan. Sama juga, dedaunan juga. Cuma nggak disebut dedaunan saja. Ya. Lauknya apa? Lauknya tempe goreng sama dedaunan. Bukan ya. Lauknya tempe goreng dan lalapan. Lalapan itu ya dedaunan juga, sama. Gitu. Jadi kambing makan dedaunan, kita makan dedaunan juga. Yang membedakan kita dengan hewan itu apa jadinya? Makanannya sama, seleranya sama. Yang membedakan apa? Cara mendapatkan makanan dan cara makannya, bukan mengolahnya, bukan. Kalau mengolah itu mah selera. Ya, masalah ada yang suka empuk banget, ada yang ya setengah empuk, ada yang sukanya malah masih mentah malahan. Gitu ya, itu masalah selera, tidak ada nilai di situ. Ya, yang ada nilai adalah cara mendapatkan makanan dan cara makan. Ya, disitulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dengan jiwa yang bersih, maka kita akan bisa menggapai kesempurnaan manusia, sehingga kita akan berbeda dari binatang. Ya, binatang itu mendapatkan makanannya dengan cara apa? Dengan cara mencuri milik temannya, dengan cara membunuh temannya, dengan cara-cara yang keji. Kalau kita seperti itu, samalah dengan mereka. Baik, kita tidak perpanjang contoh-contohnya. Yang ketiga, tujuan tazkiyatun nafas adalah membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmoni. Hanya mereka-mereka yang memiliki kesucian jiwa, yang terpancar dengan perkataan yang baik dan perbuatan yang baik, kehidupan sosialnya akan damai, aman, nyaman, tentram. Ya. Kalau Bapak lihat kesemrautan Jakarta, itu pokok permasalahannya ada pada manusianya atau ada pada sarananya? Menurut Bapak dan Ibu, ada pada manusianya atau sarananya? Ada pada manusianya, Pak. Ya, jalanan kurang, jalanan lebar dibuat parkir, jalanan sempit minta dilebarin, betul kan? Sudah dilebarin, parkir, dagang. Bukan tidak boleh dagang, tapi dagang pada tempat, dagang bukan di jalan. Ya, kalau kita nasihati seperti itu marah, ya, emosi. Wah, kita perlu makan dan seterusnya. Makan dengan cara manusia, bukan makan dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang keempat, tujuan tazkiyatun nafas adalah selamat dari rayuan setan dan juga dari hawa nafsu. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan pada kita siapa orang yang tidak bisa digoda oleh iblis. Anda tahu siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, hanya orang-orang yang suci jiwanya, yang biasa diterjemahkan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni, bersih. Ya, bersih. Bersih dari apa? Ya, bersih dari kesyirikan, bersih dari mempertuhankan selain Allah dan seterusnya. Maka merekalah yang selamat dari godaan dan rayuan setan. Ya, ada yang nggak mau disogok dengan 500 miliar, ya, tapi bukan karena jiwanya bersih. Kenapa? Kurang gede. Gitu ya, bukan karena bersih, tapi karena kurang gede. Ya, tapi kalau orang yang jiwanya bersih, ya, itu sebesar apapun tidak akan bisa dibeli dirinya itu. Baik, selanjutnya secara lebih spesifik, bagaimana kita di Ramadan ini membersihkan jiwa dengan menjaga lidah. Yang pertama adalah tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Kadang-kadang kita memahami bohong ini sangat sempit. Ya, memahami bohong ini adalah sangat sempit. Dengan hal-hal yang mungkin konvensional. Ya. Kalau umpamanya kita bilang mau datang nanti sore, terus ternyata kita nggak datang nanti sore, kita dibilang bohong, begitu ya.
Namun berbohong ini adalah lebih jauh daripada itu, mendustakan ilmu pengetahuan, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Nabi SAW, mendustakan hakikat kehidupan. Kalau ada seseorang yang ingin mensejajarkan perempuan dengan laki-laki, itu adalah orang yang membohongi dirinya sendiri. Ya, karena perempuan dan laki-laki tidak sama, sehingga tidak bisa disamakan. Ketika dipaksakan untuk menyamakan antara perempuan dan laki-laki, dia membohongi realita kehidupan. Ya, ini membohongi dirinya sendiri, mendustakan ilmu, mendustakan Al-Quran, mendustakan hakikat kehidupan, mendustakan realita kehidupan. Ya, itu adalah satu hal yang disebut dengan berbohong. Jadi jangan kita artikan secara konvensional saja seperti tadi dalam pergaulan, tapi juga berbohong dalam arti yang lebih luas. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga lidah kita untuk tidak berghibah. Ya, kalau kita terjemahkan mungkin gosip kali ya. Ya, ghibah itu artinya adalah membicarakan keburukan seseorang, dan orang itu tidak tahu. Artinya di belakang orang tersebut, terlepas dari apa yang dibicarakan itu benar, nyata atau tidak. Ya, kalau yang dibicarakan itu tidak benar, dia sudah mendapatkan dua kali. Satu, berghibah, kedua, berbohong. Kalau benar yang dikatakannya, ya, maka yang dilakukannya adalah ghibah. Ya, jadi ini terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dibicarakan tentang keburukan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, menjaga lidah ini dengan sukhriyah atau mencemooh. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang keempat, tidak namimah, menjaga lidah dengan tidak namimah atau tidak melakukan provokasi kejahatan. Provokasi kebaikan bukan namimah. Ya, para ustadz itu provokator. Ya kan? Biar antum sholat diprovokasi oleh ustadz. Biar antum berzakat diprovokasi oleh ustadz. Provokasi juga gitu ya. Nabi itu disebut harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi, bakarlah semangat kaum mukminin untuk berjihad. Kalau sekarang sebutannya apa? Provokator. Apa Anda menyebut Nabi seorang provokator? Kalau untuk kebaikan tidak disebut provokator. Ya, kalau yang disebut dengan namimah atau provokator ini adalah orang-orang yang menebar kejahatan, ya, untuk kepentingan pribadinya. Dia rela mengorbankan banyak orang, mengadu domba banyak orang sehingga dia mendapatkan kepentingan pragmatisnya. Ya, kalau arti yang klasiknya adalah mengadu domba, gitu ya, atau mengadu domba. Yang kelima, juga menjaga lidah kita dengan tidak dengki atau tidak hasad. Ya, dan kita disebut dengki atau hasad ketika yang kita bicarakan hanya sisi negatif seseorang dan tidak melihat sisi positif seseorang. Ya, jadi kalau umpamanya si A menilai si B itu tidak hanya sisi negatif yang dimiliki, dia juga punya sisi positif. Maka kalau kita membicarakan tentang si B, maka kita bicarakan juga sisi positif yang ada pada diri dia, sehingga nanti akan memberikan satu pertimbangan, ya, untuk terhadap orang tersebut. Apakah kita mensukainya atau kita tidak menyukainya. Ya, tapi kalau yang kita bicarakanlah yang negatif saja, ya, maka pada saat itu kita telah menjadi orang yang dengki. Baik, dalam berbohong ada dua hal yang dikecualikan. Ini mungkin disebut bohong yang boleh nih. Pertama, berbohong untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih.
ya suami istri umpamanya bertengkar, ya kemudian ada orang yang ingin mendamaikan, ya lalu diceritakanlah hal-hal yang baik terhadap lawannya, ya dengan alasan ini adalah dia yang mengatakannya, sehingga akan melembut, yang tadi emosi menurun, ya sehingga kemudian dua pihak yang berselisih itu bisa tidak lagi berselisih, ya. Ini kalau sudah tidak ada lagi hal-hal yang normal ya Pak ya, bukan ini ada jalan pertama untuk mendamaikan, bukan. Ya bukan jalan pertama untuk mendamaikan, jalan terakhir. Kalau nggak bisa didamaikan juga dengan hal-hal yang normal, maka pada saat itu ya dengan berbohong untuk mendamaikan itu dibenarkan. Kemudian yang kedua adalah berbohong untuk melindungi muslim dari ancaman musuh. Ya, kalau musuh bertanya, "Di mana teman kamu?" Ya, pada saat itu, atau "Di mana komandan kamu?" atau "Di mana markas kamu?" Ya, ditodongkan oleh musuh itu ke kepalanya. Ya, pada saat itu dia jangan berkata jujur. Ya, kepada musuhnya jangan berkata jujur, justru malah bukan boleh bohong, dia wajib untuk berbohong. Kalau ada di utara kita bilang di selatan, kalau ada di barat kita bilang di timur, ya. Nah, ini adalah untuk melindungi kaum muslimin. Jadi berbohong yang seperti ini merupakan bagian daripada berbohong yang dikecualikan. Atau kalau kita tidak ingin menyebut dengan kalimat berbohong, ini bukan berbohong. Ya, kalau kita ingin menyebut berbohong, ini adalah pengecualian dari berbohong. Selanjutnya yang tadi kita sebut dengan sukhriyah atau melecehkan orang lain, ini juga perlu didefinisikan. Ya, menghina orang lain itu yang seperti apa? Melecehkan orang lain akibat warna kulit, bentuk tubuh, bentuk wajah, kondisi ekonomi, suku bangsa, atau penyakit yang diderita, atau hal-hal yang di luar kuasa orang itu. Jadi dia mungkin dalam tanda kutip jelek, namun jelek yang ada pada dirinya itu bukan karena perbuatannya, bukan karena kuasa dia, emang udah dari sononya. Kulitnya hitam, emang udah dari sononya. Kita kan gak pernah pesan, "Ya Allah, warna kulit saya putih mengkilat." Wah, nanti metalik lagi. Ya Allah, warna kulit saya kuning langsat. Gak ada. Ya kita terlahir seperti inilah kita. Maka tidak boleh kita mencela orang lain karena warna kulit. Begitu juga bentuk tubuh. Wah, ada yang tambun, gendut, buncit, gemuk. Ya, wah dasar gendut. Ini gak boleh. Ini sukhriyah. Ya, lo kalau jalan sama bini lo kayak angka 10, jangan. Inilah yang disebut dengan sukhriyah. Inilah yang tidak boleh. Ya, suaminya kurus, istrinya gendut, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Itu bentuk tubuh. Siapa sih yang mau bentuk tubuh tidak indah? Siapa? Nggak ada. Kenapa dia seperti itu? Ya sudah dari sononya, di luar kuasa dia. Bentuk wajah begitu juga. Yang hidungnya mancung, yang hidungnya pesek, yang giginya rata, yang giginya masuk ke dalam, yang giginya menonjol keluar, ya, yang giginya rapi, yang giginya berantakan. Itu kuasa siapa itu? Bukan kuasa dia. Maka tidak boleh kita mencela untuk hal yang seperti itu. Kondisi ekonomi juga miskin, ya, kaya, itu tidak boleh kita mencela karena kemiskinan, ya. Nah, begitu juga suku bangsa atau penyakit, ya, seseorang yang yang terkena penyakit, memang ini kemauan dia, bukan kan? Ya, bukan. Kecuali ada satu penyakit yang memang menjadi buah dari perbuatan buruk seseorang. Apa itu? HIV/AIDS. HIV/AIDS itu adalah penyakit hasil karya orang itu. Ya, penyakit hasil karya orang itu. Yang tidak berzina, walaupun gonta-ganti pasangan, tidak akan kena HIV/AIDS. Loh,
Gimana nggak berzina kok gonta-ganti pasangan? Ya istrinya 4. Istrinya 4 apa bukan gonta-ganti pasangan? Gonta-ganti pasangan kan? Tidak akan terkena HIV/AIDS. Walaupun istrinya 1, tapi kalau dia nakal di luar, berzina, jajan di luar, maka pada saat itu dia akan terkena HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu memang penyakit laknat. Dr. Yusuf Kordowi menyebutnya sebagai penyakit laknat, tidak akan terkena kecuali orang yang berzina. Loh kok bayi kena? Itu adalah bagian daripada laknat terhadap yang melahirkannya. Oh istrinya enggak ini, tapi dia punya suami yang seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, penularannya melalui suntik, penularannya melalui hubungan seks, penularannya melalui apa saja itu sebagai sarana. Tapi hakikatnya yang nakal yang kena, yang nggak nakal nggak bakalan kena. Ya, yang berzina dia akan kena, yang tidak berzina dia tidak akan kena. Ya, ini satu penyakit. Walaupun tetap kita tidak perlu untuk mencelanya karena penyakit tersebut, tapi dia akan tercela karena semua orang tahu, walaupun berusaha untuk dipendam. Kan semua orang tahu ya. Kalau HIV/AIDS itu karena zina, semua orang tahu kan? Walaupun berusaha untuk diredam oleh media massa. Cintai Oda gitu ya. Oda tetap bagian dari masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi orang semua sudah tahu kalau penyakit itu adalah penyakit yang berasal dari perbuatan orang itu yang melakukan dosa besar. Selanjutnya adalah keterangan mencela orang akibat perbuatan tercela yang dilakukannya tidak termasuk sukhriyah. Ya, jadi kalau kita mencela seseorang karena perbuatannya tercela, itu tidak termasuk sukhriyah. Ya, tidak termasuk sukhriyah. Oh, jangan nyela orang. Memang dia melakukan perbuatan tercela, maka pada saat itu dia pantas dicela. Bagaimana orang melakukan perbuatan tercela kok tidak tercela? Jadi apa yang tercela? Orang melakukan perbuatan tercela, kok tidak dicela? Jadi apa yang tercela? Lah, kenapa perbuatannya disebut tercela kalau tidak dicela? Nah, coba di sini ada pengecualian. Ya, untuk sukhriyah itu untuk kepentingan edukasi. Nabi menyebut Abu Jahal, padahal namanya Amru ibnu Hisham. Ya, masyarakat Arab memberikan gelar Abul Hakam, orang paling pandai. Tapi Nabi menyebutnya orang paling bodoh. Kalau kita bilang Nabi ini mencela orang nggak? Mencela orang ya. Loh, kok Nabi mencela orang gitu ya? Nah, di sini kita pahami kenapa Nabi menyebutnya sebagai Abu Jahal. Ya, itu adalah satu edukasi untuk masyarakat. Ya, ketika dia sebut sebagai Abul Hakam, orang pintar, maka masyarakat akan mereferensi dia. Masyarakat tertipu dengan sebutan itu. Maka jangan sebut seseorang itu dengan sebutan yang tidak dia miliki. Ya, kalau dia tidak miliki sebutan itu, ya jangan disebut dengan sebutan tersebut. Ya, begitu juga untuk kejelasan status pelaku maksiat. Ya, pezina, orang yang melakukan zina ya pezina. Orang yang melacur ya pelacur, bukan PSK. PSK itu sebutan terhormat, jangan itu. Ya, orang melacur disebut bekerja. Lalu kemudian diberi pesangon 5 juta. Ketika tempat kerjanya ditutup, tempat melacurnya ditutup. Bukan tempat kerja, tempat melacur. Dan ini adalah kebocoran APBN. Nyontoh berapa wan? Ini adalah kebocoran APBN. Ya, 5 juta kali 1.000 orang sudah berapa itu? Kalau umpamanya Indosat ditutup, antum dikasih pesangon nggak? Kasih, insyaallah. Belum tentu ya. Antum yang bekerja baik-baik tidak dikasih pesangon. Lah pelacur kok dikasih pesangon. Lah pelacur kok disebut PSK. Pelacur ya pelacur. Jangan ada istilah yang mulia. Jangan ada istilah yang terhormat. Istilahnya jelek, ya memang perbuatannya jelek. Itu bukan mencela. Tidak termasuk sukhriyah yang disebut dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin. Dan kalau antum baca ayat itu, tafsirnya lihat,
asbabun nuzulnya. Kenapa Allah menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Lihat asbab nuzulnya adalah karena Bilal, Suhaib. Itu yang dicela. Bilal karena apa? Karena hitamnya, Suhaib karena bukan Arabnya, Salman karena bukan Arabnya, dan seterusnya. Turunlah ayat ini. Itu karena suku, karena warna kulit. Tapi kalau perbuatannya tercela, dicela. Ya, kalau perbuatannya tercela, dicela dan harus dicela. Jangan kita ragu-ragu untuk mencela orang yang melakukan perbuatan tercela, karena tidak ada arti dari perbuatan itu disebut tercela kalau dia tidak dicela. Apa artinya? Kalau orang itu tidak dicela, apakah perbuatannya disebut tercela? Ya enggak lah. Kalau disebut perbuatan yang terpuji, orangnya dipuji atau tidak? Dipuji. Begitulah sebaliknya. Mikir. Jangan termakan oleh kondisi yang menyesatkan di negara kita ini. Perampok ya perampok, pembunuh ya pembunuh. Ya, jangan diberikan istilah-istilah yang apa ya, yang halus-halus, yang bagus-bagus untuk satu perbuatan yang tercela. Ya, ini adalah dalil daripada pengecualian. Ini dalam kitab Bukhari beliau sebut sendiri ma yajuzu min ikhtiyabi ahlil fasadi war raib. Ya, dari riba itu ada pengecualian, ada pengecualiannya. Ngomongin orang itu pada dasarnya, ngomongin kejelekan orang itu pada dasarnya haram. Pada dasarnya haram. Hukum dasarnya haram. Tapi ada pengecualiannya. Ya, satu, untuk kepentingan nikah. Umpamanya Pak siapa? Pak Nasir mau nikah lagi. Amin. Umpamanya. Ya, lalu melamar seorang akhwat. Ya, akhwat ini kan baru kenal gitu ya, ta'aruf. Ditanya gimana Pak Nasir? Jangan ceritakan yang baik-baiknya saja. Ceritakan juga yang buruk-buruknya. Begitu. Begitu juga Pak Nasir kenal dengan akhwat, jangan ceritakan yang baiknya saja, yang buruknya ceritakan juga. Ya, kenapa? Untuk kepentingan nikah. Nikah ini kan bukan sejam 2 jam kan? Ya, nikah ini kan sepanjang umur, sepanjang hidup. Jadi dia akan mempertimbangkan baik buruknya pada sisi orang yang akan dinikahinya atau pada diri orang yang akan menikahinya. Kepentingannya jauh lebih besar daripada menyebutkan kejelekan orang itu, maka menjadi satu pengecualian. Ya, jadi kalau ta'aruf itu sebutkan juga ya sisi-sisi negatif daripada diri calon pasangan itu. Jangan sampai nanti setelah menikah menyesal. Nanti kalau disebutin nggak jadi, lebih baik tidak jadi daripada bercerai, atau lebih baik bercerai daripada ya lebih baik tidak jadi daripada bercerai gitu. Ya, jadi perlu pertimbangan yang matang, maka plus minus boleh untuk disebutkan. Yang kedua, untuk kepentingan pengadilan. Namanya di pengadilan ya disebutin ya kejelekan-kejelekannya. Ya, kemudian untuk kepentingan kebaikan publik, artinya kemaslahatan masyarakat. Ya, biar masyarakat tidak melakukan perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang tersebut, maka kejelekan dari orang itu disebarkan. Ya, sehingga Al-Qur'an dan hadis Nabi menyebut nama-nama ya yang melakukan kejelekan. Untuk apa? Untuk perbaikan masyarakat. Ada Fir'aun yang disebut, ya, ada Abu Lahab yang disebut, ada lagi yang lain yang disebut. Itu diceritakan untuk apa? Untuk menjadi pelajaran, ya, agar masyarakat tidak melakukan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Kemudian untuk kepentingan edukasi atau pengajaran. Dalam mengajar boleh untuk menyebutkan kejelekan seseorang ataupun sekelompok orang, ya, kalau memang harus disebutkan karena biar jelas umpamanya. Ya, biar jelas sebetulnya yang dimaksud siapa sih, gitu ya. Kalau memang biar jelas, maka silahkan disebut orang yang melakukan atau kelompok yang melakukan kejelekan itu. Ya. Kemudian yang kelima, untuk objek yang bangga dengan kejahatannya. Wah, saya lo baru nenggak sebotol, gua 5 botol. Nah, gitu. Iya.
Botolnya sih enggak. Ya, lo baru begitu aja udah gini, gua mah, wah, dia bangga dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Naik di bus, lalu pengumuman, bapak saya baru keluar dari penjara nih katanya. Ini orang bangga dengan kejahatannya yang seperti ini, tidak usah ditutupi, dibuka aibnya. Ya, jadi membuka aib orang lain itu juga tidak semuanya haram, ada yang dibenarkan. Ya, yang disebut dengan ghibah yang boleh ini. Ya, jadi tidak membatalkan puasa dan seterusnya di bulan Ramadan, enggak. Ya, kemudian untuk objek yang mempertontonkan kemaksiatan, ya, video porno disebarin dan seterusnya, ya, wajahnya kelihatan dan semuanya, ya, itu adalah mereka-mereka yang membuka aibnya sendiri, sehingga pada saat itu mereka tidak perlu ditutupi aibnya. Ya, ini kan kalau undang-undang kita aneh nih, melindungi pelaku maksiat. Ya, undang-undang kita ini, pengadilan kita ini, kalau antum perhatikan itu banyak yang melindungi pelaku kemaksiatan. Ya, ada yang tawuran wajahnya dia apa? Dia di blur. Perlihatkan mana wajahnya, biar orang tahu, sehingga masyarakat berhati-hati terhadap wajah ini. Nanti perusahaan juga berhati-hati terhadap wajah ini, jangan sampai menerima karyawan ini nih. Gitu, ya. Jadi harus dibuka. Ketika seseorang itu melakukan kejahatan di depan umum, ya tawuran kan kejahatan yang dipertontonkan, ya kan? Nah, begitu juga dengan video porno dan sejenisnya. Ya, nggak usah di blur, itu di wajahnya ya. Dipelur. Ya. Kemudian yang umum dalam tazkiyatun nafas ini, ya, baik di bulan Ramadan atau di bukan bulan Ramadan, wabil khusus di bulan Ramadan ini umum ya Pak ya. Pertama, dosa keseharian bisa dibersihkan dengan wudu. Dengan wudu, kita berwudu itu menghapuskan dosa. Yang kedua, dosa-dosa vertikal dihapuskan dengan taubatan nasuha. Taubat itu satu penyesalan. Yang kedua, tidak lagi menyebut apa yang jelek yang pernah dilakukan. Ya, saya heran kalau ada penceramah, oh saya dulu narkoba, enggak usah disebutin nanti narkoba. Ya, diam, jangan menyebutkan saya dulu narkoba. Ya, kemudian dosa-dosa horizontal yang dibersihkan, ya, dengan minta maaf. Ya, kalau minta maaf, kembalikan barang yang diambil, ganti yang rusak. Ya, membuka diri untuk dibalas secara fisik. Rasulullah di akhir kehidupannya beliau katakan, mungkin saya tidak bertemu lagi dengan kalian dalam tahun ini. Maka siapa di antara kalian yang pernah saya zolimi badannya, ini badan saya, silahkan membalas. Ada pemimpin yang berani begitu? Kalau sekarang ada yang berani begitu, hancur dia. Ya, siapa yang pernah saya zolimi badannya, ini badan saya, silahkan membalas dendam kepada saya. Ada yang maju satu orang, dulu engkau pernah memukul badan saya, oh iya silahkan pukul. Dulu waktu engkau pukul saya tidak pakai baju, Nabi buka bajunya, silahkan pukul. Orang-orang udah geram sekali ini dengan orang seperti ini. Ternyata orang itu hanya ingin memeluk Nabi SAW. Ya, tapi satu sikap yang dicontohkan oleh Nabi itu, kalau memang saya punya kesalahan secara fisik terhadap Anda, balaslah, ini fisik saya. Siapa yang pernah saya zolimi hartanya, ini harta saya, silahkan ambil. Ya, siapa yang pernah saya zolimi kehormatannya, ini kehormatan saya, silahkan maki-maki saya depan orang. Nah itu, ya subhanallah, belum ada lagi pemimpin yang seperti ini. Ya, siapa yang disebut sebagai pemimpin hebat, pernahkah dia melakukan hal itu? Ya, kalau umpamanya dia membuka dirinya untuk dibalas oleh orang lain, mungkin sudah banyak orang yang membalas diri orang tersebut. Tapi bisa dia akan mulia ketika dia berani melakukan hal seperti itu. Ya, nah ini namanya membersihkan dosa nih Pak. Ya, gitu. Jadi kalau umpamanya saya melakukan suatu kesalahan, kemudian orang memukul saya, ya saya diamkan, biarin aja dia mukul saya.
Ya, sebagai apa? Sebagai penghapusan atas dosa-dosa dan kesalahan saya terhadap orang tersebut. Kan biasanya dia kalau sudah mukul udah puas ya. Kalau belum mukul belum puas, minta maaf ya. Monyong mukanya gitu. Enggak bilang iya, enggak bilang enggak, ya pukul saja saya. Kalau dia udah mukul, dia hatinya udah apa? Sudah plong, merasa bisa membalas dendam terhadap kita, gitu ya. Gitu. Maka kalau orang itu melakukan kesalahan dihukum, dan orang-orang pada zaman Nabi itu mengajukan diri, hukum saya melakukan zina, ya hukum saya. Ya, dan kemudian hukum rajam itu dipraktekkan tidak tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang sekuler gitu ya. Ya, orang tersebut ya biasa saja berdiri di depan dan kemudian dilempari dengan batu. Kenapa dia diam saja? Karena dia ingin menghapuskan dosanya. Karena dia ingin menghapuskan kesalahannya dengan hal tersebut. Ya, nah ini adalah bagian daripada penghapusan dosa. Kemudian hati yang keras dilembutkan dengan ziarah kubur atau ziarah orang sakit. Ya, hati yang keras itu artinya nggak mau dinasihatin, gitu ya. Ya, anti nasihat. Ya, anti nasihat. Coba kita datang ke kuburan, kita akan tahu kalau suatu saat kita akan masuk ke situ. Kemudian yang kelima, bersikap zuhud akan kekayaan materi. Zuhud ini bukan berarti nggak doyan duit, bukan. Ya, zuhud itu artinya cukup dengan yang halal. Cukup dengan yang halal. Yang nggak halal, no way. Ya. Kemudian yang kelima, pribadi yang bakhil dan kikir dibersihkan dengan berzakat dan bersedekah. Pribadi malas dibersihkan dengan pembebanan dan tanggung jawab. Ya. Jadi tidak semuanya harus sukarela, enggak, harus dibebankan. Ya, biar enggak malas, gebuk bisa itu. Ya, maka dibebankan dengan rasa sakit dari gebukan tersebut. Ya. Kemudian senang, riba dan sukhriya dibersihkan dengan berintrospeksi. Ya. Jelek loh, kayak lu ganteng aja. Jelek loh, kayak lu cantik aja, gitu ya. Nah, coba kita introspeksi. Oh iya ya, masih banyak juga jerawat di sini nih. Nah, udahlah, nggak usah nyela orang lah, kita kaca sendiri gitu ya. Wah, ternyata saya juga tidak seperti yang saya kira. Gitu. Tahajud dan qiyamul lail serta tilawah Quran adalah lapisan dasar kesucian hati. Ya, ini termasuk cara untuk mengampas gitu ya, mengampas hati kita itu tahajud qiyamul lail. Ya, kemudian sholat sunnah dan zikir penambal kekurangan ibadah wajib, sholat 5 waktu pembersih dosa sehari-hari. Ya, antar 2 sholat Jumat membersihkan dosa sepekan, antar 2 ibadah umrah membersihkan dosa jeda waktu keduanya. Menjauhi dosa besar akan membersihkan dosa-dosa kecil, melakukan kebaikan pasca perbuatan dosa, dosa itu akan terhapus. Makan, minum, pakaian, rumah, kendaraan dan seks dari jalan halal adalah kunci terkabulnya permohonan dan doa. Memandang alam semesta sambil berpikir akan kebesaran Allah akan membawa ketundukan. Nah, ini dalil yang dari apa yang kita sebutkan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya, yaitu mengenai tazkiyatun nafs. Intinya adalah bagaimana kita menghapus dosa dalam diri kita dengan membuang kebiasaan dan perilaku buruk yang ada, serta menghiasi diri dengan kebiasaan dan perilaku yang baik. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan pada rekan-rekan yang bertanya.
Silakan, ada lagi yang lain? Awat awat iguannya. Sudah terpaparkan semua kali. Sudah Awatnya mungkin ada lagi. tuntas. Sana. Oh, ini. Punya air bawah. Baik Ustaz, mau bertanya, bagaimana menentukan nilai-nilai yang tadi Ustaz bilang itu bagus-bagus ke dalam keluarga kita gitu Ustaz. Diawali dengan bapaknya dulu sih, gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama mengucapkan lafaz takbir atau nyetel MP3 takbiran ini tidak ada waktu tertentu. Ya, silakan kalau mau menghibur diri dengan takbiran tersebut, lebih baik daripada kita menghibur diri dengan rapopo. Iya. Mendingan kita menghibur diri dengan takbiran Allahu Akbar, Allah, kan pikiran kita juga jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Hati kita juga senang dengan lafaz-lafaz tersebut. Ya, tidak ada halangan untuk mendengarkan atau melafazkan atau sejenisnya ya dari lafaz takbiran. Ya. Kemudian yang kedua masih dalam pertanyaan ukti ya, biar apa ya, yang meninggal enggak sedih. Biar yang meninggal enggak sedih. Yang meninggal sudah berada di alam lain, bukan alam dunia. Yang membuat dia senang atau susah adalah amalnya. Ya, amalnya, bukan kita. Kita nggak punya hubungan dengan mereka kecuali dalam beberapa poin saja. Tapi secara umum sudah terputus. Ya, sama juga ada yang jangan berantem bagi warisan, terbawa ibu lu pada sedih gitu. Ya, kalau anak-anak berantem bagi warisan, yang dosa anak-anak, ya, orang tua tidak ada urusan dengan kita. Ya, itu suka, kenapa ya masyarakat kita suka menghubung-hubungkan dengan orang tuanya dan seterusnya. Ya, karena masyarakat kita ini lebih suka ditakut-takuti daripada difahamkan. Ya, contohnya begini, ya, jangan telanjang. Ya, kenapa nggak boleh, nggak sopan? Ah, masa bodoh. Jawabannya pasti gitu deh. Tapi kita jangan telanjang, kenapa? Ntar lu dipencet sama jin lu. Oh, baru takut dia gitu ya. Jadi masyarakat kita itu takutnya lebih suka ditakut-takuti daripada diberikan pemahaman. Ya, jadi yang seperti tadi tidak ada dasarnya sama sekali. Orang tua atau siapa saja sudah berada di alam selain alam dunia dan tidak ada lagi hubungan dengan kita. Amalnya kita, amal kita. Ya, lahum maka sahabat, ya, buat mereka yang mereka kerjakan dan buat kita yang kita kerjakan. Sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua adalah nilai-nilai ini kita tanamkan kepada keluarga kita ya dengan cara kita ajarkan. Bapak pernah nggak duduk dengan anak, ceramahin anak? Pernah nggak? Hah? Si kecil. Kalau udah gede? Harus. Enggak, maksudnya pernah nggak ceramahin anak? Pernah. Iya, ceramahin anak. Iya, bagus Pak itu. Ya, ada bapak yang masa bodoh aja ngasih duit aja deh, ngasih duit gitu ya, tapi nggak pernah diceramahin anaknya. Anaknya harus diceramahin, duduk sini, ya. Bapak mau ngomong dengan kamu semuanya, satu-satu diceramahin gitu. Jadi nilai ini memang tidak akan tertransfer kalau tidak disampaikan. Untuk keteladanan itu sebagai penunjang dari keterangan. Orang nggak akan paham dengan keteladanan saja kalau tidak diberikan penjelasan. Ya, Nabi itu menjelaskan dulu baru memberikan keteladanan. Yang saya jelaskan prakteknya begini, gitu. Jadi keteladanan itu adalah mendukung
atau menambah penjelasan yang sudah dijelaskan. Kalau belum ada penjelasan, bagaimana mau disebut sebagai keteladanan? Ya, jadi jelaskan dulu, baru berikan keteladanan. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz tadi menjelaskan tentang apa yang mutatohirin Ustaz. Ya, itu berwudu itu termasuk mutatohirin juga Ustaz. Ya, itu aja Ustaz. Ya, memang berwudu, mandi wajib, ya, dan alternatif pengganti dari wudu dan mandi wajib yaitu tayamum itu disebut dengan toharoh. Ya, dan ketika kita berwudu, kita melakukan toharoh, kita termasuk mutatohirin. Kalau kita junub, kalau perempuan pasca haid, pasca nifas, ya mereka wajib mandi, itu termasuk mutatohirin. Kan doanya Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatohirin, itu doa apa Pak? Ya setelah berwudu, setelah mandi wajib, ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatohirin. Ya, Allah a'lam. Baik, mungkin cukup ya untuk kajian kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman tadi yang nanya bisa nanti menghubungi panitia untuk 2 pertanyaan, akan mendapatkan souvenir dari panitia. Baik, makanya ini jatahnya 2 nih. Yang tambahan. Mungkin abah yang tinggal kan. Baik, sampai jumpa lagi di kajian berikutnya yang lebih menarik lagi. Besok insya Allah Ustaz Ahmad Sarwat mengenai fikih sholat dalam perjalanan. Kita sudahi kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.